Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawacita Sumaradewati dengan NIM 1122102056. Saya di sini membuat sebuah video, membuat tutor bagaimana membuat sebuah website menggunakan React. Jadi sebelum saya membuat sebuah website tersebut, mari kita jelaskan sedikit apa itu front end dan framework React menurut pemahaman saya dan juga sesuai dengan PowerPoint yang telah dosen saya berikan. Slide yang pertama, the front end is the part of the website that user can see and interact with, such as the graphical user interface (GUI) and the command line. Jadi, front end adalah bagian dari situs web yang bisa dilihat dan digunakan oleh pengguna, seperti tampilan grafis pengguna, GUI, dan baris perintah. Jadi itu kayak sebuah gerbang antara pengguna dan situs web itu sendiri. Lalu poin kedua, example design, navigation menus, text, image, video, is teacher. Lalu poin kedua ini misalnya ketika Anda melihat tampilan situs web, mulai dari desainnya, navigasi menu-menu, membaca teks-teks yang tertulis, melihat gambar-gambar atau menonton video, semua ini merupakan interaksi dari Anda dan juga dengan front end situs web. Lalu yang ketiga, the visual aspect of the website that can be seen and experienced by user. Front end adalah bagian dari situs web yang bisa dilihat dan dirasakan secara langsung oleh pengguna, termasuk semua elemen visual yang Anda lihat saat menjelajahi situs web, mulai dari layout halaman hingga konten-konten yang ditampilkan. Yang terakhir, teknologi used for the front end are HTML, CSS, and JavaScript. Untuk membuat front end, kita menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, dan JavaScript. HTML itu biasanya digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web, sedangkan CSS digunakan untuk memberi tata letak dan desain visual. Kemudian sedangkan JavaScript digunakan untuk menambahkan interaktivitas dan fitur-fitur dinamis ke dalam situs web. Jadi ketika kita mengetik alamat suatu situs web di Pramban, teknologi ini bekerja sama untuk menampilkan tampilan visual yang Anda lihat di layar Anda. Lalu slide kedua, why use front end framework or library? Front-end frameworks are sets of pre-written code that provide developer with a scalable and maintainable structure for creating user interface more efficiently. Jadi lalu yang kedua itu the contain HTML, CSS, and JavaScript component that developer can use in other project, helping to keep the code base consistent and organized. Jadi saya jelaskan menurut pemahaman saya ya. Yang pertama itu efisiensi. Framework front end adalah sekumpulan kode yang sudah ditulis sebelumnya yang memberikan pedoman kepada pengembang untuk membuat antarmuka pengguna lebih cepat. Ini membuat proses pengembang lebih efisien karena pengembang tidak perlu menulis semua kode dari awal lagi. Mereka bisa fokus pada menambahkan fitur-fitur khusus daripada menghabiskan waktu untuk tugas-tugas yang terus berulang kali. Lalu skalabilitas. Framework menyediakan pendekatan terstruktur dalam membangun antarmuka pengguna sehingga memudahkan pengembang aplikasi saat beradaptasi dengan pertumbuhan. Mereka memberikan pedoman dan praktik terbaik untuk mengatur kode yang membantu menjaga konsistensi dan kemudahan pembacaan bahkan saat proyek berkembang. Lalu kemudahan pemeliharaan. Dengan menggunakan framework, pengembang dapat membuat kode yang lebih mudah untuk dipelihara karena framework sering mengikuti konvensi dan pola yang sudah ada. Ini membuatnya lebih mudah bagi pengembang baru untuk memahami dan berkontribusi pada proyek. Selain itu, pembaruan dan perbaikan pada framework bisa diterapkan ke seluruh kode secara efisien, memastikan bahwa aplikasi tetap terbaru dengan standar dan praktik terkini. Lalu yang terakhir, dukungan komunitas.
Framework front-end yang populer biasanya memiliki komunitas pengembang yang besar dan aktif. Ini berarti pengembang bisa menemukan banyak sumber daya, tutorial, dan dokumentasi untuk membantu mereka belajar dan menyelesaikan masalah. Selain itu, komunitas ini sering berkontribusi dengan plugin, ekstensi, dan alat lainnya yang meningkatkan kemampuan framework tersebut. Jadi, secara keseluruhan, framework dan pustaka front-end menyediakan alat dan struktur yang dibutuhkan oleh pengembang untuk membangun antarmuka pengguna modern, responsif, dan kaya fitur dengan lebih efisiensi dan efektif. Nah, di slide selanjutnya ini itu lebih ke arah eh, dari tahun ke tahun gitu gak sih, kayak berapa banyak maksudnya tuh kayak apa saja yang sering dipakai gitu. Yang posisi pertama itu kan React. React itu dari tahun ke tahun tuh selalu mengalami peningkatan tanpa menurun gitu. Lalu di bawahnya React itu ada Angular, lalu Vue.js. Nah, di tiga ini itu yang sering digunakan oleh orang pemrograman. Lalu selanjutnya, why use React? React is flexible. React has a great developer experience. React has Facebook support or resource. React also has broader community support. React has great performance, and then React is easy to test. React itu fleksibel, memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi dengan berbagai macam struktur dan kompleksitas. Lalu yang kedua, React menyediakan alat-alat dan fitur-fitur membuat proses pengembang menjadi lebih menyenangkan dan efisien. Lalu yang ketiga, dukungan atau sumber daya dari Facebook. React dikembangkan dan didukung oleh tim Facebook, berarti bahwa React mendapat perhatian dan sumber daya dari perusahaan besar. Lalu dukungan komunitas yang luas. Selain itu, dukungan dari Facebook, React juga memiliki dukungan yang luas dari komunitas pengembang yang aktif. Kemudian kinerja yang hebat. React dirancang dengan fokus pada kinerja yang optimal. Lalu yang terakhir, mudah untuk diuji. React menyediakan alat-alat untuk memudahkan penguji aplikasi dengan dukungan untuk pengujian otomatis dan manual. Pengembang dapat dengan mudah memastikan bahwa aplikasi mereka berfungsi dengan baik dan bebas dari bug sebelum diperkenalkan kepada pengguna akhir. Jadi itu dari dosen yang saya berikan dan juga sepemahaman saya. Jadi mari kita membuat sebuah website menggunakan framework React gitu. Pertama itu kita membuat sebuah folder, kita kasih nama, contohnya itu React. React. Enter, lalu kita klik 2 kali. Nah, ini kan namanya kan path gitu kan. Jadi kita klik, lalu kita ketik cmd. Nah, nanti munculnya tuh akan jadi seperti ini, command line gitu muncul, lalu kita ketik kode spasi titik, enter. Nah, jadi nanti akan terbuka VS Code gitu. Jadi cara yang tadi saya berikan itu kayak lebih ke jalan pintas membuka VS Code gitu. Lalu kita ke titik 3, kita ke terminal, lalu new terminal. Di sini kita ketik npm create vite latest gitu. Nah, project name-nya kita beri nama, contohnya itu kuliah. Lalu framework-nya kita pilih React, JavaScript. Nah, ini kan ada cd kuliah, npm install, dan npm run dev. Jadi ketiga ini itu kayak langkah-langkah gitu loh. Jadi langkah yang pertama itu adalah cd kuliah. Nah, cd ini itu biasanya kita itu memilah file yang mana yang mau digunakan gitu. Lalu yang selanjutnya itu npm install. Di bagian ini tuh memang
untuk menginstal semua frameworknya ya. Jadi membutuhkan waktu yang cukup ya lumayan banget lama. Tapi kalau wifi-nya bagus sih cepet sih. Nah, jadi setelah MPN sudah terinstall, yang terakhir itu adalah kita ketik npm run dev, lalu enter. Di sini kan sudah ada link kan. Nah, link ini kita tinggal follow link. Ya, langsung lari ke sebuah website. Jadi yang kita install tadi itu nanti akan muncul seperti ini. Gitu. Terus kan kita kan sudah menginstal tuh frameworknya ya. Nah, kita itu mau membuat sebuah website menggunakan React gitu. Jadi kita buka folder kuliah, lalu di sini kan ada node modules, public sama src folder kan, tiga folder. Jadi kita pilih folder src, lalu kita bikin sebuah folder baru dengan nama komponen. Enter. Lalu kita buka folder komponen, kita bikin sebuah file baru dengan nama header.jse. Nah, ini kita ketik export default function header. Jadi maksudnya itu kayak ini function ini headernya itu huruf depannya tuh harus besar gitu. Terus kemudian return kurung tutup enter. Jadi di dosen saya itu ada dua pilihan gitu. Kita bisa menggunakan div gini atau menggunakan ini. Nah, nah menurut saya lebih enak menggunakan div gitu. Jadi kita tinggal enter. Lalu kita ketik tag H1. Nah, ini kita ketik. Ini header saya. Lalu pasti pertanyaannya itu bagaimana memunculkannya ke dalam web seperti ini kan. Jadi kita kembali ke codingan, lalu kita pilih main.csx. Nah, di sini itu kan udah ada import app from app.csx. Nah, jadi yang di web ini itu semua codingannya itu berada di file yang namanya app.csx ini gitu. Jadi kita tinggal enter lalu kita import header from komponen header.js. Lalu app yang di sini kita ganti jadi header. Tuh. Lalu kita langsung ke Google. Nah, di headernya sudah selesai. Jadi header itu merupakan tatanan website yang paling atas yang isinya itu biasanya itu navigasi kayak menu, login, akun, kayak gitu itu pokoknya yang berada di bagian paling atas gitu. Contohnya tuh seperti yang ada di atas ini. Terus di sebuah website itu pasti sudah ada header utama atau body dan juga footer. Setelah kita membuat sebuah header, stop. Jadi di dalam folder komponen ini kita bikin sebuah file baru dengan nama utama utama.jse. Lalu kita ketik export default function utama kurung buka kurung tutup kurawal lalu return kurung buka lalu div.
Nah, di dalam div ini utama itu kan biasanya kan kayak body gitu kan, isi dari sebuah web itu sendiri. Maaf ya agak rame karena lagi tag di luar. Jadi kita cari di lorem ipsum gitu kali ya. Kita buka Chrome, kita baru lorem ipsum. Jadi nanti kita ambil judulnya What is lorem ipsum. Kita copy lalu kembali ke codingan. Nah, kalau judulnya itu tadi di header itu kan H1, berarti di utama itu setelah H1 kita ke H2. Kenapa harus H2? Karena kalau kita samain sama di header itu pasti nanti kayak ukuran bentuk fontnya itu pasti bakalan sama. Jadi kita pilih H2 tuh supaya antara header dan juga judul di bagian body itu berbeda gitu ukurannya. Lalu setelah itu kita kasih tag B untuk isinya. Kita copy ini, bentar memang agak. Nah, Ctrl C, kembali ke V. Nah, sekarang kita memanggil atau menampilkan dari file utama itu tadi. Import utama, lalu di bawah sini kita kasih utama. Nah, sekarang mari kita lihat ke dalam webnya. Udah muncul ya. Ini headernya, ini header, lalu ini bodinya. Jadi yang ini itu H1, sedangkan ini itu H2. Kan memiliki perbedaan kan? Ini H1 itu lebih besar dibandingkan dengan H2 gitu. Setelah kita membuat sebuah body atau isi dari web, maka yang terakhir itu kita membuat footer atau bagian terakhir yang biasanya itu kan berisikan alamat, terus kayak email, nomor handphone sebuah perusahaan itu sendiri gitu. Kita bikin file baru dengan nama footer.jsa. Nah, kita ketik export default function footer kurung buka kurung tutup kurung kurawal lalu return kurung buka enter div lalu enter. Nah, di footer ini kita kasih tag H1 aja dengan kata ini footer saya. Jadi nanti itu pasti tampilannya itu bakalan sama kayak yang ada di header ini gitu. Terus lalu kita tampilkan import footer from lalu footer says. Nah, sekarang coba kita lihat yuk. Nah, jadi udah muncul ya ini semua. Kalau yang di app.js itu kan yang awal tadi itu kan ada button kan. Jadi gimana kalau kita tambahin sebuah button gitu. Button.js. Biasanya itu kan button itu kan beda-beda kan, kayak kadang itu aku gak tahu, lupa, coba stop aja. Kita membuat sebuah file button.js lalu kemudian kita ketik export default function button kurung buka kurung tutup kurung kurawal return kurung buka enter kemudian div. Nah, langsung ke button. Kita coba ketik coba tekan saya, lalu kita memanggil atau menampilkan.
Jadi saya ingin menampilkan button itu posisinya setelah body utama. Import button from tuh ini juga sesuaiin. Dan nah, coba kita lihat. Nah, coba tekan saya. Nah, ini udah kan. Jadi selanjutnya itu kita mau menyempurnakan atau kayak lebih ke arah kasih CSS sedikit aja kali ya. Mungkin saya akan kasih CSS cuma di bagian ininya aja. Apa? File utama nih ya itu atau file isi gitu. Langsung kita klik style, kemudian kurung awalnya itu kan 2 kali, lalu text like, kemudian TV ya ya terus coba kita lihat. Nah nanti tuh akan jadi seperti ini. Kayaknya kurang banyak nggak sih? Coba kita tambah lagi kali ya yang ini. Why do we use it? Coba kita tambah lagi. Style. Coba mari kita lihat. Nah nanti akan jadi seperti ini. Bagus. Lalu kalau footer sama header kayaknya gak usah deh dikasih apa kayak style CSS gitu. Coba sekarang bikin button aja kali ya. Kita kasih style CSS itu di sini. Kita klik style, kurung awalnya itu 2 kali, background color, terus kalian di bagian background color ini terserah mau ngasih warna apa. Jadi ini sesuai seingat saya ya. 24 kok S4 aja 4 sih. 24. Nah setelah itu koma, color kasih white, lalu koma, border ini tuh si 2px solid white, lalu koma, padding saya kasih 10 pixel dan 20, kemudian border radius border radius saya kasih 5x gitu. Sekarang mari kita lihat. Nah nanti akan jadi seperti ini. Mungkin sekian dari video kali ini, semoga bisa bermanfaat, bisa diterima juga gitu. Sebelumnya saya mohon maaf karena banyak suara angin, nah seperti ini suaranya karena saya tag di luar gitu. Kalau mau lihat kayak gini di luarnya banyak tanaman-tanaman gitu. Jadi sebenarnya saya mohon maaf jika banyak suara-suara yang mengganggu gitu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.